Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mengikuti kajian tafsir. Semoga hadirnya kita di masjid ini diberikan keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan Surah An-Nisa. Silakan buka Surah An-Nisa. Kita baca ayat yang ke-13 sampai ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. صدق الله العظيم. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita baca tadi dari ayat 13 sampai 14 itu adalah bagian dari ayatu al-mawaris, ayat-ayat mawaris sebagai penutup dari pembahasan waris, yaitu tilka hududullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya tentang bagian-bagian dari ahli waris, maka Allah katakan tilka hududullah. Itu semuanya adalah penjelasan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa saja yang taat kepada Allah
dan Rasulnya, artinya setiap ketetapan Allah, hukum-hukum yang Allah tetapkan, maka hendaknya ditaati. Begitu juga ketetapan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuklah dalam bab mawaris. Begitu juga apa saja yang terkait dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya atau anjuran dari Allah dan Rasulnya, maka hendaknya kita sebagai hamba Allah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada larangan dari Allah dan Rasulnya, apakah yang hukumnya haram atau yang makruh, maka hendaknya kita jauhi. Karena setiap perintah atau anjuran akan ada kemaslahatan, kebaikan, ada hikmah bagi manusia. Walaupun manusianya belum memahami hakikat hikmahnya. Begitu juga sebaliknya, larangan atau sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, pasti di dalamnya ada kemudorotan, mafsadah, kerusakan, sekalipun manusia tidak mengetahui mudorotnya. Nah, kalau seorang manusia, seorang hamba taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat pada aturan dan hukum-hukumnya, yudkhilhu jannatin, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tajri, yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Yang taat pada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam surga, di mana di dalam surga itu ada istana yang akan dimasuki oleh penghuninya, kemudian di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bayangkan, bangunan di surga ada sungai di bawahnya. Masya Allah. Dan sungainya ada empat sungai. Masya Allah. Berarti bangunannya kayak apa itu? Ya. Wa dzalikal fawzul azim. Dan itu kata Allah, dan yang paling menarik, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kalau di dunia ini kan terbatas, hanya ya 80 sampai 100 tahun itu maksimalnya itu. Tapi di akhirat beribu-ribu tahun, ya tak ada matinya, kekal di dalam surga. Wa dzalikal fawzul azim, dan ini adalah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar adalah ketika kita di dunia bisa melawan hawa nafsu kita. Nah, ini juga berat. Melawan jiwa kita, melawan pikiran kita, melawan musuh kita, syaitan dan bala tentaranya. Serta apa? Komitmen istiqomah taat kepada Allah dan Rasulnya. Memang agak berat. Maka hadiahnya surga. Ya kan? Menjaga istiqomah sholat, menjaga istiqomah pengajian, menjaga istiqomah selalu menjadi orang baik, istiqomah terus, ya, tidak pernah bosan, ya, untuk melakukan kebaikan, istiqomah terus meninggalkan maksiat, walaupun banyak yang ngajak. Nah, ini kan berat di dunia, ya, bisa menahan nafsu kita selalu mengajak pada keburukan, sedangkan Allah mengajak pada kebaikan. Maka disebut dengan kemenangan. Di dunia ini pada hakikatnya kita berjuang, berjihad, ujiannya berbeda-beda. Maka kalau dia lulus, maka dia akan mendapatkan al-fawzul azim, ya, kemenangan yang besar. Hadiahnya surga. Tapi orang yang menuruti hawa nafsunya di dunia,
di akhirat ya mengalami kekalahan. Nah, semoga kita dapat fauzul azim ini, insyaallah. Yang ke-14, sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu. Dan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melampaui batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan. Melampaui batas. Jadi maksiat kepada Allah, disebut maksiat itu adalah sesuatu aib yang kalau orang lain melihatnya kita merasa malu. Itu berarti maksiat. Selain itu, maksiat itu adalah setiap pelanggaran atas syariat Allah dan Rasulnya. Itu juga disebut dengan maksiat. Perintah tidak dilakukan, yang dianjurkan juga tidak dilakukan, yang dilarang dikerjakan, yang tidak disenangi tetap dilakukan. Maka itu juga bagian dari maksiat. Jadi maksiat ini bisa kepada Allah, bisa juga bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berdosa. Nah, perlu istiqomah. Terus menjadi orang baik. Terus berusaha menjalankan syariat Allah terhadap diri kita, keluarga kita, bermuamalah kita, interaksi kita dengan sesama. Itu semuanya adalah bagian dari wadah-wadah kebaikan. Dan kalau yang haram dilanggar, kan ada batasannya. Al halalu bayyinun, yang halal jelas. Wal haramu bayyinun, dan yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, antara keduanya itu ada yang syubhat. Istilah kita punya tanah atau punya rumah, maka ada batas pembatas, ada pagar pembatas. Maka siapa saja yang memasuki pagar ini berarti sudah memasuki, melanggar ketetapan. Jadi hak dari orang lain. Jadi dalam hukum Islam juga sama. Ini ada haram, ada makruh. Lalu ini ada halal, ini ada wajib, ini ada sunnah, ini ada mubah. Tapi kalau tak ada pembatas antara itu semuanya, disebut dengan halal haram hantam. Nah, maka wa yata'adda hududahu ini apa konsekuensinya? Yudkhilhu naro, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Setiap perintah dari Allah dan Rasulnya diabaikan, setiap larangannya dikerjakan. Yudkhilhu naro, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu azabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Ini sangat luar biasa nih. Memang di dunia ini tidak dibalas secara langsung. Makanya biasanya orang itu tidak langsung menerima manfaatnya. Bayangkan saja kalau seandainya pengurus masjid nih, pengurus masjid fastabiqul khairat memberikan pengumuman, siapa saja yang sholat berjamaah di masjid
sholat subuh berjamaah di masjid, maka akan mendapatkan 50.000. Sekali sholat berjamaah 50.000 saja. Kira-kira penuh nggak Pak? Apalagi kalau sekali sholat 500.000. Itu pasti membludak Pak. Sampai ke jalan-jalan tuh Pak. Apalagi lebih tinggi lagi Pak. Satu kali sholat 1 juta. Nah, itu. Kenapa orang akan tertarik banyak? Karena dia langsung mendapatkan. Nah, sedangkan apa? Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah, pahalanya, keutamaannya tidak bisa dilihat secara langsung. Hanya ada hadisnya, misalnya ayatnya, hadisnya. Raq'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, keutamaannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Bukan lagi 1 juta 2 juta nih Pak. Ditimbang dunia dan isinya ini, ditaksir berapa? Lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu kalau sholat sunnah qobliyahnya. Apalagi sholat subuhnya yang sunnah, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi sholat wajibnya. Nah, cuman banyak yang karena tak dapat langsung itu. Tidak nampak gitu. Karena tidak nampak jadi dikirain tak dapat Pak. Nah, kalaupun ditampakkan walaupun sedikit saja Pak, pasti dikejarnya. Nah, begitulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maksiat, orang melakukan maksiat, zina, khamar, berjudi, kan? Itu juga dosanya tak nampak. Sekali melakukan dosa, tidak langsung 1 jari copot, misalnya, langsung kena tempeleng malaikat, misalnya kan? Ini tidak. Jadi dianggap juga biasa, karena orang bermaksiat dianggap biasa, karena tak dapat langsung. Coba seandainya sekali maksiat ada tempelengan langsung. Dari siapa nempeleng? Pokoknya maksiat itu ada nempel. Itu mungkin orang tidak akan melakukan maksiat. Nah, inilah cobaannya. Orang terkadang maksiat itu diburu, sedangkan pahala ditinggalkan. Orang seharusnya berburu surga, tapi yang diburu adalah neraka. Banyak orang yang berburu tiket masuk ke dalam neraka daripada tiket masuk ke dalam surga. Ya kan? Ini sangat luar biasa. Orang bermaksiat itu pasti mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran. Orang yang mau berjudi saja, dari Indonesia datang ke Singapura, mau berjudi ke sana, banyak yang harus dikeluarkan, tenaga pikiran. Orang mau berjudi, orang mau bermaksiat datang ke Thailand, ke Bangkok, kan? Atau ke luar negeri, mau bermaksiat. Padahal dekat rumah banyak masjid, banyak pengajian, banyak amal-amal kebaikan. Nah, misalnya begitu. Tapi orang sebagian yang lebih cenderung pada kemaksiatan. Tapi sudah disampaikan oleh Allah. Ketetapan itu apa? Kalau seandainya dilanggar, yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Nah, ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita masuk ke ayat 15. Ini berbicara, ayat 15 ini berbicara tentang masalah ya keluarga, yang di situ ada penyimpangan. Nah, kita baca wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Wallati ya'tinal fahishata, dan terhadap para wanita. Al-fahishata, ya'tinal fahisyah, yang melakukan penyimpangan, yang melakukan perzinahan. Min nisaikum, ya dari istri-istri kalian. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka harus didatangkan saksi 4 orang. Didatangkan saksi apa? 4 orang. Ini terkait dengan bab orang yang berzina. Ya, wanita yang berzina atau laki-laki yang berzina. Maka di antara bentuk pengadilannya, ya, hendaknya orang yang menuduh mendatangkan 4 orang saksi. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut. Kalau ada orang yang bersaksi 4 orang, maka hukumannya apa? Hukumannya fa amsikuhunna fil buyut. Tidak boleh keluar dari rumah hatta yatawafahunnal maut, sampai dia meninggal dunia. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Ayat ini oleh mayoritas ulama disebutkan ayat ini mansukh. Mansukh itu apa? Terhapus hukumnya. Nah, dulu itu kalau ada yang berzina didatangkan saksi, maka dia ya dikenakan hukuman, terbukti misalnya dikenakan hukuman apa? Ya, penjaranya di dalam rumah gitu. Jadi tidak boleh keluar rumah sampai meninggal dunia. Nah, tapi ya ayat itu dinasikh dengan ayat. Nah, silakan buka surah An-Nur. Silakan buka surah An-Nur. Ya. Silakan buka surah An-Nur ayat 2. Surah Nur ayat 2. Jadi ayat tadi hukumnya dimansukh dengan dihapus hukumnya, diganti dengan surah An-Nur ayat yang kedua. Az-zaniyatu waz-zani. Adapun wanita yang berzina, waz-zani, dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah masing-masing dari keduanya, yang laki-laki, yang perempuannya dicambuk. Dan ini adalah orang yang masih belum punya pasangan, belum menikah, masih jomblo, berzina. Hukumannya adalah dicambuk mi'ata jaldatin, 100 kali. Nah, wala ta'khudhukum bihi ma'rafatun fi dinillah. Jangan
merasa kasihan dalam menegakkan agama Allah. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Dan penutup ayatnya wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaknya sanksi dari keduanya itu dilihat oleh orang-orang yang beriman. Jadi memang hukuman itu mesti apa? Dinampakkan, dipertontonkan. Sehingga apa? Apa hikmahnya? Muncul efek jerah. Muncul efek jerah. Dan syaratnya menuduh orang berzina itu harus mendatangkan saksi. Dalam fikih Islam seperti itu. Dan harus saksi itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi dalam Islam ini nuduh orang tidak sembarangan. Jadi dia orang yang menuduh itu harus mendatangkan saksi 4 orang dan itu harus melihat sama seperti melihat jelasnya ember masuk sumur. Jelas itu. Ember masuk sumur. Kalau tidak demikian, maka tuduhannya ya tidak terbukti, dianggap tidak terbukti. Maka disebut dengan qadzaf. Sama seperti apa? Menuduh ya orang lain, muslim yang lain melakukan perzinahan. Dan itu hukumannya dicambuk juga. Qadzaf itu 40 kali. Ya. Nah, ini sangat penting. Ya, berarti apa? Yang paling utama hikmahnya apa? Bahayanya apa? Zina. Maka surah Al-Isra, silakan buka surah Al-Isra ayat 32. Surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang sesat, jalan yang buruk. Dan jadi ayatnya apa? Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Oh, berarti yang dilarang mendekati zina. Kalau berzina enggak. Itu jangan salah. Jangan salah paham. Jadi cara memahaminya mendekati saja, tidak boleh apalagi melakukan. Nah, gitu. Nah, maka nanti ada dalam kaidah disebutkan ma'adda ila haramin fahuwa haram. Apa saja yang mengarah pada keharaman maka hukumnya haram. Walaupun awalnya hukumnya boleh. Tapi bisa membawa pada keharaman maka hukumnya haram. Contoh. Berzina haram. Apa saja yang mengarah pada perzinahan maka hukumnya haram. Misalnya kita biasa ngantar kawan pakai kendaraan, ngantar ke masjid, ngantar ke pasar. Ada kawan kita ngajak, ayo antarkan saya kemana? Ke diskotik, ke lokalisasi misalnya. Diantarin tuh. Hukumnya ngantarin apa kira-kira? Nah, padahal ngantar-ngantar nih pakai kendaraan hukumnya kan mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau ngantarkan orang
Nah, para ulama mengatakan ada muqaddimatuz zina, sesuatu yang mengarah pada perzinahan ini. Di antaranya apa? Nah, dalam hadis disebutkan ada zina mata, yaitu melihat. Kalau zina mata, melihat apa? Maksiat, buksiat, macam-macam lah. Itu zina mata. Ada zina tangan. Zina tangan ini apa? Al-batsyu, memegang atau meraba. Siapa yang diraba? Lawan jenis yang tidak halal baginya. Lawan jenis bukan mahram. Kalau mahram kan boleh-boleh saja. Nah, tapi kalau tidak mahram, maka hukumnya haram. Bahkan dalam hadis disebutkan apa? Li ayyut an fi ra'si ahadikum min hadid khairum min ayyamus samra'atan la tahillu lahu. Seandainya kepalanya ditusuk dengan besi api neraka, itu lebih baik daripada menyentuh lawan jenis yang belum halal baginya. Hati-hati juga di kantor main tepuk-tepuk Aisyah misalnya kan. Nah, ini hati-hati karena bisa jadi apa? Ya, itu menjadi zinanya tangan. Apalagi goncengan lawan jenis. Ya kan? Apalagi gonceng istri orang, itu lebih parah lagi. Nah, maka adab-adab ini sangat luar biasa sebenarnya di dalam Islam. Ya. Termasuk nanti dalam adab Islam ketika kita bertamu, lalu misalnya sang suami teman kita tidak ada di rumah, maka jangan masuk ke dalam rumah. Kenapa? Karena dikhawatirkan muncul fitnah. Dimunculkan apa? Fitnah. Fitnatuz zina. Nah, ini juga ya sangat luar biasa adab-adab di dalam Islam. Idza zanal abdu, hadis mengatakan seorang hamba yang berzina kharaja minhul iman, keluar darinya iman. Kazulla ala ra'si summa idza aqla'a raja'a ilaihil iman. Apabila ada seorang hamba yang berzina, maka imannya keluar dari dirinya. Keimanan itu seperti payung yang ada di atas kepala kita. Kemudian jika dia berhenti dari perbuatan itu, maka imannya kembali kepadanya. Masya Allah. Jadi memang tidak akan mungkin orang yang melakukan maksiat perzinahan itu ada iman. Dia keluar. Setelah dia berhenti, maka iman kembali. Nah, begitu juga dalam banyak hadisnya ya disebutkan tentang bahaya orang yang berzina. Ya, di antaranya man mata mudminan lil khamri, ya, orang yang berzina, orang yang meninggal dunia masih kecanduan minum arak, khamr atau sabu, saqahullahu azza wa jalla min nahril ghutah, maka Allah akan memberi minum kepadanya dari air sungai Gutah. Wa huwa nahrun yajri min furujil mumisat. Para sahabat bertanya, ada di neraka itu namanya sungai Gutah. Apa sungai Gutah itu? Arti sungai yang airnya mengalir dari siksa, dari kemaluan para pezina di akhirat, yang ada nanahnya, darahnya bercampur baur,
ngalirnya khusus ke Sungai Gutoh, dan Sungai Gutoh itulah yang akan menjadi ya minuman penghuni neraka. Nauzubillah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ya memang di dunia ini ya orang karena tak tahu apa tadi, tak nampak ya. Dalam hadis yang lain yang disebutkan di neraka jahanam ada sebuah lembah yang dipenuhi oleh ular yang berbisa. Ukurannya sebesar leher onta. Ular-ular ini akan apa? Mematuk orang yang meninggalkan sholat. Nah, dan bisanya, kan ada bisa tuh, akan menggerogoti tubuhnya selama 70 tahun. Terkelupaslah daging-dagingnya. Dan di sana juga ada lembah yang namanya Jub al-Huzn. Ia dipenuhi ular dan kalajengking. Ukuran kalajengkingnya sebesar bigol. Seperti apa? Antara kuda dan keledai. Ya. Yang memiliki 70 sengat. Masing-masing memiliki kantong bisanya. Dan ia akan menyengat para pezina dan memasukkan ya isi kantong bisanya itu ke dalam tubuh pezina tersebut. Maka dia akan merasakan sakit selama 1000 tahun. Lalu terkelupaslah daging-dagingnya dan akan mengalir dari kemaluannya nanah dan darah yang busuk. Masya Allah. Ini hadis riwayat oleh Imam Ahmad. Ini sangat luar biasa. Bahaya Pak, orang yang berzina. Yang sekarang apa? Orang sudah mulai merajalela. Ya kan? Merajalela. Anak-anak muda, ya kan? Muda-mudi. Bahkan ada yang sudah tua juga. Nah ini sangat luar biasa. Nah, selain itu, orang yang melakukan apa? Diharamkan juga melakukan dayus. Dayus ini apa? Laki-laki dayus. Ada suami dayus, bukan gayus ya. Dayus itu adalah seorang suami yang tidak cemburu terhadap istrinya dan anak-anaknya ketika melakukan maksiat. Istri melakukan maksiat, apa namanya? Ya punya kawan, ya atau kalau bahasa sekarang ini selingkuh, Pak. Nah, rupanya suami bilang, oh kalau dia selingkuh, saya juga bisa selingkuh. Rupanya dia juga melakukan juga. Nah, ini namanya dayus. Suaminya suami dayus. Dan ya dia apa? Mendiamkan kemaksiatan. Maka suami yang mendiam atau suami atau bapak yang mendiamkan ya istri dan anak-anaknya melakukan maksiat, maka dia disebut dayus dan terhalang dia masuk ke dalam surga. Nah, dan nanti di akhirat, silahkan buka surah An-Nur ayat 24. Surah An-Nur ayat 24. Di akhirat itu yang akan menjadi saksi bukan lisannya, ya kan? Bukan apa?
ya orang lain menjadi kita bersaksi, enggak, tapi anggota tubuh kita. Yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di akhirat kelak, pada hari ketika lidah, tangan, kaki menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Jadi menjadi saksi semuanya. Ya, tangan, ya fisik kita, dan termasuk kemaluan kita juga akan menjadi saksi di hari kiamat. Maka berat sebenarnya. Ya, perzinahan, ya. Ini berat. Maka disebutkan juga hati-hati dengan alhamu al-maut, ipar. Hati-hati, dalam hadis disebutkan ipar adalah kematian. Ipar itu ada kematian, kata Nabi. Maksudnya apa? Hati-hati dengan ipar yang mungkin tinggal satu rumah, kan? Hati-hati. Tidak mesti juga tinggal satu rumah. Pokoknya hati-hati, jangan sampai salah kamar. Itu adalah kematian. Nah, itu biasanya apa? Proses berzina. Maka hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah obat? Ya. Orang yang berzina apakah bisa bertaubat? Bisa. Jadi semua orang yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan dosa, kemungkaran, ketika dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya malam yughargir, selama rohnya tak sampai di tenggorokan. Sebelum roh kita, nyawa kita ada di kerongkongan, maksudnya keluar nih, mau keluar nih. Sebelum keluar roh kita, lalu kita benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Mau dosa apapun itu. Dalam hadis qudsi juga disebutkan, ya bna Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, dosanya setinggi langit, dari bumi ke langit, summastaghfaruni, kemudian engkau beristighfar, bertaubat kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni dosa-dosamu, tidak peduli sebanyak apapun dosa yang engkau lakukan. Masya Allah. Ya, termasuk dosa syirik. Orang yang melakukan kesyirikan, kalau misalnya nih, ini sifat Rahman dan Rahimnya Allah, sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Ada orang yang tidak beriman, 70 tahun dia dalam kesyirikan, dalam kemusyrikan, dalam kekufuran, lalu dia beriman, maka dosa-dosa selama 70 tahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kefitrahan. Itu yang tidak beriman.
Orang yang beriman melakukan maksiat di pagi harinya ditunggu oleh Allah di malam harinya. Apakah dia mau bertobat? Kalau ada yang bermaksiat di malam harinya ditunggu oleh Allah di pagi harinya, apakah dia mau bertobat? Dan Allah masih berikan apa? Nyawa. Allah masih berikan waktu, tenaga, kehidupan. Ya, bagi manusia dipanjangkan umurnya, maka hendaknya apa? Dia bertaubat kepada Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang terkadang apa? Ya, dia pesimis. Kira-kira Allah ngampuni enggak dosa saya? Jangan pernah pesimis, tapi optimis. Allah Maha Pengampun. Jangankan begitu, orang yang membunuh orang 99 orang. Lalu dia bertanya kepada seorang ustadz, apakah saya bisa bertaubat? Kata Pak Ustadz, kamu udah 99 orang, tak ada taubat bagimu. Akhirnya dibunuh juga, biar lengkaplah jadi 100. Nah, maka hati-hati juga kalau orang mau taubat kemudian tak ada taubat bagimu. Dan ternyata apa? Allah mengampuni. Bertaubat, taubatan nasuha. Dan taubat kalau sudah begini, caranya bagaimana? Kalau melakukan dosa besar, taubatnya adalah dengan mandi taubat. Setelah itu sholat taubat 2 rakaat. Saya niat sholat taubat karena Allah. Itu saja minimalisnya. Kemudian setelah itu banyak-banyak istighfar. Dan setelah itu perbanyak istighfar, 1 hari 100 kali. Maka insya Allah ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Nah, ini juga menarik. Silakan buka ya. Silakan buka Innal hasanat dalam surah Ali Imran. Surah Hud ayat 114. Silakan buka surah Hud ayat 114. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulufan minal lail. Dirikanlah salat ya, pada kedua tepi siang dan petang. Wa zulufan minal lail, dan pada bagian permulaan dari malam. Ini dalil salat 5 waktu. 114. Dirikan salat berarti apa? Tarafain nahar, itu salat subuh, salat zuhur, salat asar. Wa zulufan minal lail, salat maghrib, salat isya. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyi'at, akan menghapus dosa-dosa perbuatan buruk. Wa dzalika dzikra lidzakirin, itulah peringatan bagi orang yang ingat. Maka apa? Kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus dosa-dosa. Jadi para ulama juga mengatakan kalau kita banyak berdosa mata, maka ganti, bukan matanya yang diganti, maka ganti objek yang kita lihat itu dengan yang baik. Yang biasanya melihat maksiat, ganti dengan melihat ayat Al-Quran. Melihat, ya perbanyak melihat Al-Quran, melihat ayat-ayat, hadis-hadis, ilmu, membaca buku dan seterusnya.
maka dosa masa lalunya akan Allah hilangkan, Allah hapus. Begitu juga dengan yang lainnya, yang biasa dulu senantiasa apa? Datang ke tempat-tempat maksiat, kaki kita melangkah ke tempat maksiat, ganti kaki kita melangkah ke masjid, ke pengajian, maka otomatis akan menghapus dosa-dosa masa lalunya. Nah, begitu juga perbuatan kita dulu luar biasa, itu masa lalu. Sama seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kan. Ternyata Abu Bakar, Umar, yang paling ini kan Umar bin Khattab tuh. Ya, Nabi aja mau dibunuh. Anaknya dibunuh hidup-hidup. Itu kan udah dosanya luar biasa. Tapi ternyata ketika masuk Islam, bertaubat, menjadi salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Ini benar-benar taubatan nasuha, luar biasa. Yang sebelumnya preman kelas kakap ini, Umar bin Khattab ada preman kelas kakap. Setelah bertaubat kepada Allah, ternyata beliau menjadi salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebenarnya, mau itu sholat, puasa, zakat, infak, wakaf, kemudian membantu orang lain, kemudian sholat tahajud kita, sholat witir kita, tarawih kita, ya, kemudian apa saja kebaikan yang kita lakukan sebenarnya akan menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Innal hasanat, kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyi'at. Ada yang keburukan dulu yang Allah tutup, masih ada, tapi Allah tutup. Ada yang memang dihilangkan sama sekali. Nah, ini sangat luar biasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan, Bu. Waalaikumsalam. Tapi kan terkecuali dosa hutang ya Ustaz. Misalnya dia hutangnya banyak, maka orang itu dia tidak akan tertutup hutang-hutang dia hutang. Tapi dia berbuat baik, sering jamin kawan, terus tapi hutangnya tidak bisa belum dibayar sama orang itu. Nah, itu gimana Ustaz? Ya. Tapi dia tuh selalu berbuat baik gitu Ustaz. Ya. Gimana berarti itu? Tetap hutang, tetap. Hutang itu sebenarnya melekat. Hutang itu melekat sampai ke hari kiamat. Sampai ke akhirat, Pak. Jadi kebaikannya tetap akan dibalas oleh Allah. Tapi ini pentingnya, kalau dosa kepada Allah itu kita bertaubat, istighfar, sholat, dengan kebaikan yang kita lakukan bisa terhapus dosa kita masa lalu oleh Allah. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia itu tidak bisa terhapus. Apalagi terkait dengan hutang piutang, kezaliman dan seterusnya. Karena nanti akan dituntut di hari kiamat. Makanya ketika di dunia pertama, kalau ada dosa muamalah, hendaknya apa? Idzal ma min muslimaini yaltaqiyani, tidaklah ada dua orang muslim yang bertemu, wa yatasafahani, dan bersalaman, illa ghufira dzunubuhuma ma lam yatafarraqa, maka Allah akan mengampuni dosa dari keduanya sebelum dia berpisah. Lepas tangan, salaman agak lama sedikit biar dosa-dosanya berguguran. Tapi itu menjadi catatan selain hutang. Mau berhutang banyak, salaman kita lama-lama biar terhapus, tidak bisa itu. Nah, maka harus dibayar. Kalau enggak, nanti dibayar dengan pahala kita di akhirat. Itu kalau dengan muamalah dengan manusia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masih ada terakhir? Ya, ada dua. Ini dulu Pak, ya, silakan.
Ustaz, kalau istri kita katakanlah berselingkuh atau suami berselingkuh, saya ada lihat di TikTok itu. Oh, TikTok nih Pak Yaya. Ini apa? Katanya hadis Nabi itu kalau istri selingkuh tidak ada maaf langsung diceraikan, atau suami kalau misalnya diceraikan. Apakah syariatnya seperti itu Pak Ustaz? Maksudnya dalam Islam itu jelas-jelas diselingkuh, zina. Apakah kita maafkan dia atau kita ceraikan? Yang menurut syar'i itu yang mana? Mohon penjelasan. Ya, jadi kalau yang syar'i betul Pak, yang syar'i itu berarti dihukum Pak, dihukum dulu dia, ditetapkan apa? Aturan Pak. Ya kalau dia zina muhson, dirajam dia. Nah ini kalau dalam pandangan syar'i, kalau dia yang namanya sudah bersuami selingkuh, benar-benar terbukti berzina, maka dirajam dia aturannya. Tapi di Indonesia belum bisa itu Pak, karena belum diundang-undangkan itu. Orang tak pada takut itu Pak. Nah, kemudian setelah itu dia berhak, ya, itu karena disebut dengan istri yang khusus dan itu berhak diceraikan. Nah, itu terkait dengan masalah perselingkuhan. Insyaallah Pak ya, silakan Pak terakhir. Assalamualaikum. Beberapa zina yang Bapak sebutkan yang mata, yang saya tanyakan di sini, segalanya itu bisa diatasi sesuai dengan kebutuhan. Cuma masalah mata, saya mau pendapat dari Pak Ustaz. Mata ini pernah saya dengar katanya kalau satu kali pandang itu tidak ada masalah. Kalau dua kali pandang masuk matanya, bagaimana pandangannya? Iya. Menjadi pedoman supaya kita bisa menjaga. Ya. Jadi ini Pak, ada sahabat Nabi nih. Lalu ada sahabiat ini apa jalan. Kemudian dia terlihat lalu nak nengok. Lalu bertanya kepada Nabi. Maka kata Nabi, alaikan nadratul ula wa laysa laka fin nadratis tsaniyah. Bagimu tidak berdosa ketika pandangan pertama. Bukan pandangan pertama, terpandang. Nah, terpandang yang pertama. Dan tidak boleh pandangan kedua. Nah, maknanya apa? Terlihatlah. Terlihat sekali langsung. Nah, bukan dia, oh ini baru sekali nih, walah nih. Nah itu, apalagi berkali-kali dilihatnya kan gitu kan. Itu kalau melihat maksiat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.